Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun kalian mendengarkan. Ketemu lagi bersama saya, Fikri Maulana Rido, di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Nah, berikut penampilannya ya. Oke. Di dalam materi hari ini, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari terbentuknya suatu negara. Ya, unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua rakyat atau penduduk, lalu yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Nah, untuk unsur-unsur negara ini, teman-teman, ternyata dibagi menjadi dua. Ternyata ada de facto dan de jure. Nah, de facto ini ada tiga, teman-teman, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan untuk de jure itu ada pengakuan dari negara lain. Nah, teman-teman, kita membahas tentang negara Indonesia. Oke. Nah, kita mulai dari pemerintahan yang berdaulat terlebih dahulu. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apakah, teman-teman, Indonesia pada saat itu sudah ada pemerintahannya atau belum? Nah, jawabannya, teman-teman, pada saat 17 Agustus tahun 45, Indonesia belum memiliki pemerintahan, melainkan itu baru memproklamirkan kemerdekaan saja. Ya. Nah, pemerintahan baru ada atau baru dilantik itu pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, disitulah dilantik presiden pertama dan wakil presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, serta dilantik pula gubernur-gubernur di provinsi yang ada di Indonesia, yang mana dulu provinsi itu baru ada 8. Nah, jadi jika ditanya kapan pemerintahan Indonesia ada, jawabannya adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, selanjutnya teman-teman, wilayah. Wilayah Indonesia itu meliputi Kepulauan Nusantara, yang mana berarti wilayah wilayah kepulauan ini itu merupakan wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Nah, selain itu, wilayah Indonesia ialah wilayah bekas jajahan Belanda. Ya, wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, di negara Timor Leste atau yang dulu kita kenal dengan Timor Timur, itu ingin memerdekakan atau memisahkan diri dari NKRI karena salah satu alasannya adalah Timor Timur atau Timor Leste itu bukan jajahannya Belanda, melainkan jajahannya bangsa Portugis atau Portugal. Oleh karena itu, Timor Leste ingin berpisah dengan Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang ketiga ada rakyat atau penduduk. Nah, pengertian dari penduduk ini berarti adalah masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tinggal, lahir, dan tumbuh besar di wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
ya. Untuk penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal, besar, dan lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pengakuan dari negara lain nih teman-teman, apakah pada saat Indonesia merdeka itu sudah diakui atau belum? Jawabannya belum. Negara-negara di dunia belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat Indonesia merdeka. Akan tetapi, negara pertama yang mengakui keberadaan Indonesia adalah negara Mesir, teman-teman. Ya. Lalu kalau Belanda gimana, teman-teman? Belanda ternyata tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada awal berdirinya bangsa ini, pada awal berdirinya negara ini. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, di antara waktu antara 1945 sampai 1949 itu ngapain aja, Pak? Belanda pada tahun 1945 sampai 1949 itu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga melakukan agresi militernya sebanyak 2 kali. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira adakah negara-negara di dunia ini yang belum mendapatkan pengakuannya dari negara lain? Nah, kalau tahu silakan tulis di komentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di materi selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas nih kehidupan bernegara di dalam konsep NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45. Berarti pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai pasal-pasalnya. Oke. Nah, untuk yang pertama teman-teman, ada pada pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang mana isinya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bahasa Jepangnya kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang telah menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dapat kita kenal atau yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Wujud dari NKRI semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang dimulai dengan adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, untuk yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia itu terdapat pada pasal 37 ayat 5 ya teman-teman ya. Pada pasal 37 ayat 5 isinya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Selanjutnya adalah, ini yang saya bilang nih teman-teman. Ternyata di dalam undang-undang ada pasal-pasal yang menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kehidupan bernegara. Seperti yang tadi teman-teman, ada pasal 1 ayat 1. Nah, lalu yang kedua ada pasal 18B ayat 2 dan pasal 18 ayat 1.
dilanjut dengan pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Nah, teman-teman, tadi kan kita kan udah mengetahui nih isi dari pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5. Nah, sedangkan nih teman-teman, kita lihat atau akan kita bahas tentang pasal 18 ayat 1. Nah, di pasal 18 ayat 1 ini berisi negara Indonesia terdiri dari provinsi yang mana daerah provinsi ini dibagi lagi menjadi kota atau kabupaten yang provinsi, kabupaten, atau kota ini memiliki pemimpin yang diatur di dalam undang-undang. Nah, teman-teman, maksudnya gimana sih dari isi pasal 18 ayat 1? Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, negara Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden. Nah, untuk pada tingkat provinsi, teman-teman, ya, seperti yang kita ketahui, provinsi yang ada di Indonesia itu ada 34 provinsi. Ya. Nah, tiap-tiap provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Ya, seorang gubernur. Lalu di bawah provinsi ada kota. Nah, untuk kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dan untuk kabupaten, teman-teman, dipimpin oleh seorang bupati. Nah, yang mana provinsi, kabupaten, atau kota ini memiliki peraturannya sendiri atau bisa membuat peraturannya yang mana disebut dengan peraturan daerah. Yang mana perda ini atau peraturan daerah ini dibuat oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat daerah. Berarti kalau kita kasih contoh di tingkat provinsi, lembaga eksekutifnya adalah gubernur. Sedangkan lembaga legislatifnya adalah DPRD tingkat provinsi. Ya. Ya, jadi pada pasal 18 ini berisi tentang struktural kepemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pasal 18B ayat 2, teman-teman bisa lihat nih, ya, di bawah ini nanti ada ya isi dari pasal 18B ayat 2. Oke, teman-teman. Nah, udah lihat ya isi dari pasal 18B ayat 2 ya di bawah ini ya. Oke. Kita lanjut ke pasal 25A. Oh, teman-teman, ternyata kita membahas tentang prinsip dulu nih. Prinsip kesatuan di dalam NKRI dipertegas pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu adalah prinsip dari NKRI, teman-teman. Ya. Nah, biasanya nih untuk prinsip ini sering dibacain nih, teman-teman, di upacara ya tentang pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar nih, teman-teman. Ya, yang upacaranya tidur mungkin ya kan. Nah, harus dibaca nih teman-teman pembukaannya nih. Nah, ini kita lihat ada dari pasal 25A. Nah, di pasal 25A ini berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kesatuan wilayah di sini juga mencangkup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak perbatasan wilayah utara itu berbatasan dengan negara apa? Lalu timur dengan negara apa?
Lalu perbatasan selatan dengan negara apa dan yang barat dengan negara apa? Kalau tahu tulis di komentar ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, keunggulan. Ya, keunggulan dari negara Kesatuan Republik Indonesia nih teman-teman. Keunggulan NKRI menurut Dadang Sundawa di dalam tulisannya yang berjudul Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia tahun 2007, yaitu yang pertama teman-teman, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Ya, Indonesia penduduknya itu menempati 4 besar di dunia. Ya, yang pertama itu ada negara Cina. Lalu yang kedua ada India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat baru Indonesia. Lalu memiliki keanekaragaman dalam beberapa aspek kehidupan sosial budaya, seperti suku, bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Nah, apabila keanekaragaman ini tidak dijaga dengan baik, maka ini akan menimbulkan perpecahan teman-teman. Jadi tetap jaga persatuan ya teman-teman ya. Nah, di dalam pengembangan wilayah, kita juga mempunyai konsep yaitu wawasan Nusantara. Yang mana terdapat beribu pulau, namun pada dasarnya, pada prinsipnya, kita tetap satu pandangan, yaitu sebagai satu bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Lalu memiliki tata krama dan kerama tamahan teman-teman. Indonesia di mata dunia itu terkenal dengan tata krama atau kerama tamahan. Lalu yang selanjutnya letak wilayahnya yang amat strategis. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Lalu teman-teman ada keindahan alam Indonesia. Ya, kalau kalian lihat nih teman-teman, keindahan alam Indonesia ini sangat indah. Ya, salah satu keindahan alam yang di dunia ini yang paling indah itu ya salah satunya ada di Indonesia. Selain itu, keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ya. Lalu wilayahnya yang amat luas, sekitar 5 juta kilometer persegi, yang meliputi daratannya itu seluas kurang lebih 2 juta kilometer persegi, dan lautannya adalah kurang lebih 3 juta kilometer persegi. Dan tanah yang kita punyai ini amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Oke teman-teman, sepertinya sudah sampai di penghujung materi nih. Pada itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, silakan ya tulis di kolom komentar. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you.